Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Monalisa, BP 20 10 11 52 610555 akan menjelaskan tentang rancangan ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram berdasarkan tugas yang Ibu berikan. Di mana sebelum kita membuat rancangan ASI, terlebih dahulu kita harus menentukan entitasnya terlebih dahulu. Di mana entitas dari tugas yang Ibu berikan itu yang saya dapatkan yaitu gudang farmasi, supplier, puskesmas, dan pimpinan gudang farmasi. Nah, setelah kita membaca tentang kasus tersebut, kemudian saya mendapatkan yang pertama, permintaan obat dari gudang farmasi. Gudang farmasi ini meminta obat ke supplier. Kemudian supplier ini mengecek daftar permintaan obat dan pengiriman obat untuk gudang farmasi. Kemudian setelah supplier mengecek daftar permintaan obat dan pengiriman obat, melakukan pengecekan daftar obat tersebut, permintaan dari gudang farmasi, kemudian mengirimnya obat tersebut ke gudang farmasi. Setelah itu, gudang farmasi menerima pengiriman obat dari supplier. Setelah penerimaan pengiriman obat dari supplier, maka gudang farmasi melakukan pengecekan data obat apakah sesuai dengan yang dimintanya itu. Setelah itu, bagian puskesmas meminta juga permintaan obat kepada gudang farmasi. Setelah melakukan permintaan dari puskesmas ke gudang farmasi, kemudian menerima daftar permintaan obat dari puskesmas dan melakukan pengecekan ketersediaan obat tersebut. Setelah itu, mengeluarkan surat bukti barang keluar SBBK beserta obat dari gudang farmasi. Kemudian diserahkan atau ditujukan kepada bagian puskesmas, surat bukti barang keluar atau SBBK beserta obatnya dan obat. Setelah diserahkan, kemudian ditandatangani oleh bagian puskesmas dan mengirimkan sampel pemakaian obat. Kemudian setelah ditandatangani surat tersebut dan sampel pemakaian obat dikirimkan kepada puskesmas kepada bagian gudang farmasi sebagai bukti yang telah ditandatangani oleh puskesmas. Tanda tangan surat dari puskesmas dan bukti sampel pemakaian obat. Setelah itu, tanda tangan tersebut dan sampel tersebut diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi untuk ditandatangani surat tersebut. Setelah ditandatangani tersebut, maka menghasilkan surat SBBK yang telah ditandatangani pihak puskesmas dan pihak pimpinan gudang farmasi. Maka terbentuklah jadi surat yang telah disahkan atau yang telah disetujui. Kemudian, gudang farmasi ini membuat laporan persediaan sebanyak 2 rangkap. Kemudian diserahkan kepada pimpinan gudang farmasi. Nah, itulah hasil dari ASI lama. Namun, perbedaan dari ASI lama dan ASI baru ini terletak pada bagian penerimaan, melakukan pengecekan data obat. ASI baru ini mempermudahkan kita untuk melakukan
menginput data melalui komputerisasi. Nah, di sini melakukan manualnya itu adalah melakukan pengecekan data obat. Pengecekan data obat. Nah, dari keseluruhan ini tetap alurnya tetap, tetapi bagian yang ini, bagian melakukan pengecekan data obat ini yang berbeda. Seperti mana berbedanya? Seperti ini. Nah, sama seperti alurnya, seluruhnya sama, namun yang berbeda itu melakukan pengecekan data obat. Terus melakukan input data obat, jenis obat, dan takaran obatnya berapa. Diinputkan ke komputer sehingga mempermudah pada bagian gudang farmasi. Semua alurnya sama, masih sama semuanya, namun yang berbeda tadi yang di sini. Itu yang menurut saya. Kemudian yang ketiga, konteks diagram. Konteks diagram ini, yang pertama kita mengambil entitas dari yang telah kita rancang tadi, yang telah kita tentukan, yang kita temui dari kasus yang telah kita baca tadi, yang saya baca tadi. Yang pertama, gudang farmasi, supplier, puskesmas, dan pimpinan gudang farmasi. Jika panah ini ke arah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari gudang farmasi ke sistem informasi ini adalah kalau panahnya masuk, itu informasinya masuk. Kalau panahnya keluar seperti ini, yang ini, itu melakukan informasi keluar. Nah, gudang farmasi ini, informasi masuknya itu permintaan obat, pengecekan data obat, menerima daftar permintaan, mengecek ketersediaan obat, menerima obat dari supplier, membuat laporan persediaan. Sedangkan informasi keluarnya itu, yaitu yang dihasilkannya itu ialah mengeluarkan SBBK dan obat. Selanjutnya, supplier. Supplier, informasi masuknya itu menerima permintaan, mengecek data permintaan obat, mengecek daftar permintaan obat, dan pengiriman obat. Sedangkan informasi keluarnya itu hasil pengecekan daftar obat, bukti pengiriman obat. Selanjutnya, puskesmas. Bagian entitas puskesmas. Bagian entitas puskesmas itu yang pertama, informasi masuknya menandatangani SBBK, terus sampel pemakaian obat, terus informasi yang keluarnya itu yaitu menerima obat dari gudang farmasi. Dan yang terakhir, pimpinan gudang farmasi. Informasi yang masuk yaitu menandatangani SBK, menyetujui permintaan pesanan obat, dan informasi yang keluar itu menghasilkan SBBK yang telah disetujui dan telah ditandatangani oleh pimpinan puskesmas, oleh puskesmas dengan pimpinan gudang farmasi yang telah dibuat tadi. Nah, itulah hasil dari kerja saya, hasil pengetahuan saya. Kalau ada kata salah, tolong dimaafkan, dan kalau ada salah dari materi saya ini, tolong mohon tunjuk ajarkan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.